wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbi dhawil qurba wal yatama wal masakin وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بيدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العظيم. Ashabul fadilah, para alim, ulama, para asatid, para sepuh, bini sepuh segenap takmir masjid Al-Furqan, Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati dan semoga selalu dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita bersyukur. Semoga rasa syukur kita ini menjadi jalan bagi kita semua untuk selalu mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, sehingga Allah anugerahkan kepada kita semua umur yang panjang untuk beribadah. Allah anugerahkan kepada kita rizki yang halal, yang luas, yang barokah, yang menjadikan kita semua semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk rasa terima kasih kita kepada baginda Rasul biqauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan solawat dan salam kita kepada baginda Rasul, Allah turunkan rahmatnya kepada lisan kita ini untuk selalu membasahi lisan ini dengan solawat dan salam kepada beliau, memperbanyak solawat dan salam kepada beliau, sehingga dengan rahmat Allah, dengan barokah solawat salam, kita semakin
berupaya melaksanakan sunnah-sunnah beliau, mencintai beliau, sehingga kita termasuk dari umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan kebahagiaan di dunia, keberkahan di dunia, sampai di akhirat kelak kita bersama berkumpul dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya takut lupa untuk Selasa yang akan datang. Saya mohon keikhlasannya di hari Rabu yang akan datang. Saya mohon keikhlasannya untuk dimajukan ke hari Selasa, karena saya ada kewajiban yang tidak bisa saya tinggalkan. Jadi untuk Selasa depan saja, untuk hari Minggu depan pengajiannya Selasa. Ngoten nggih, Pak? Ini berarti sangat penting ini, karena kalau hari Rabu itu tidak bisa diotak-atik itu biasanya. Tapi karena ini lebih penting, wah ini saya tidak bisa tidak. Baik, pada pertemuan terakhir, ini sampai 3 pertemuan ya membahas ini. Semoga malam ini terakhir. Memang pembahasannya panjang sekali ini. Pada pertemuan terakhir kita mengkaji bahwa memberi itu adalah sesuatu yang paling dicintai. Bagaimana kemudian saya menyampaikan hadis Nabi pada pertemuan terakhir itu, bagaimana ada hadis dari Abi Hurairah yang mengatakan marfu, hadisnya marfu ini, afdhalus shadaqati anta saddaqa wa anta sahihun syahihun ta'ammalul ghina wa tahsyal faqrah. Ini berkaitan dengan ayat yang kita kaji, wa atal mala ala hubbihi. Hendaklah mengeluarkan, memberi harta dengan apa? Harta yang dicintainya, yang paling disenanginya. Makanya ada hadis ini diterangkan, seutama-utamanya sedekah adalah ketika kalian bersedekah. Kalian bersedekah tapi kalian itu dalam keadaan sehat. Lagi bagus-bagusnya cari rezeki, lagi lancar-lancarnya rezeki. Tapi waktu itu kalian syahihun, pelit. Pelitnya bagaimana? Perhitungan. Aku kerja teko jam sakmene sampai jam sakmene. Iki ya apa? Lah, waktu itu hitungannya pelit. Dan ta'ammadal ghina, berambisi untuk menjadi orang kaya, berambisi menjadi orang sukses, menjadi orang sultan, rich. Wah ini ambisi. Kemudian wa takhsyal faqra. Kenapa? Khawatir, takut jatuh kepada kemiskinan, kefakiran. Jadi kerja kerasnya itu karena tidak mau miskin. Jadi usahanya banting tulang itu karena nggak mau jadi di level bawah, nggak mau. Dia mau bekerja terus, semangat dan sebagainya. Ketika ada orang seperti ini, kemudian dia bersedekah, maka itu adalah seutama-utamanya sedekah. Karena dia sudah punya ambisi, masih mau. Tapi bahasa lainnya, ada orang haus sekali, dia dapat minuman, tiba-tiba dia melihat di sebelahnya ada orang yang lebih sepuh, haus juga, dia memberikan yang dia peroleh minumannya itu kepada orang itu, padahal dia sedang haus-hausnya. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Makanya kalau level saya, level bapak-bapak, ya Pak ya, kalau memberi biasanya yang bagaimana? Ya, wes Bu, iku wes elek Bu,
kekno ae nang wong. Nah, ini level saya panjenengan ini. Betul? Keliru berarti. Wis iku wis elek, Bu, iku wis bulak. Lah justru kalau memberi itu yang baru. Lah apa sing elek? Oh, gitu. Jadi ketika memberi itu memberi yang baik, yang bagus. Makanya ini yang terjadi, yang utama itu yang begitu. Makanya ketika memberi sesuatu yang sangat berharga, bernilai, itu lebih utama. Berarti ya apa Ustaz? Setelah ini gimana? Berarti saya tidak usah ngasih itu. Ya tetap kasih Pak, tetap kasih. Tapi yang utama itu tetap yang baik, yang lebih baik, yang terbaru. Gitu. Itu yang paling utama, yang terbaik. Makanya disampaikan kemudian di sini dalam hadis yang lain, waqad rawal Hakim. Nah, diriwayatkan dalam kitab Mustadraknya dalam hadis Syu'bah wa Tsauri dari Mansur dari Zubaid dari Marrah dari Ibnu Mas'ud bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa atal mala ala hubbihi an tu'tiyahu wa anta sahihun syahihun. Makna dari memberikan sesuatu yang dicintainya itu adalah hendaklah engkau memberi sesuatu itu ketika engkau lagi sehat, bisa bekerja keras, kalian sedang melakukan banyak ambisi, keinginan, perhitungan, tapi kalian mau memberikan yang telah kalian kerja keraskan itu. Jadi seperti itu. Ini yang dimaksud itu. Karena bernilai itu, karena berharga itu. Itu. Ta'ammal al-aisha, begitu berambisi dengan kehidupan, pengen ini, kerja kerasnya sedemikian rupa, dan khawatir dengan kefakiran. Gitu ya Bu? Bu? Ada ibu-ibu itu? Oke. Jadi kalau memberi yang terbaik, baju-baju, jubah-jubahnya, nah ini, iya, bapak-bapak burungnya, iya burungnya mahal-mahal, oh, aku tuku maneh iki sing lawas tak sedekahno, wah gitu. Wah, situ gak maem Mbak ya, wes. Loh itu saya pernah kejadian itu, saya masih kos itu, bapak kos saya burungnya mati Pak, burungnya mati, pagi-pagi kan dibuka itu kainnya dibuka, wah terlentang, langsung, loh mati, ikut nggak makan Pak, mentolo nggak makan ini yang punya ini, nggak makan, burungnya mati nggak makan, wah hatiku gelo Mas, ya apa Mas? Kata bojone, alah papa, wong manu ae tuku maneh. Ya Allah, gitu. Masya Allah. Jadi memang kita ini diuji di situ. Makanya kadang ada guyonan di antara santri itu. Ada orang pakai jaket, santri pakai jaket, bagus jaketnya. Kamu mau ikut sunnah Rasul apa enggak? Senjata ini. Ya apa? Kalau kamu mau ikut sunnah Rasul, ini jaket kamu bagus ini. Berikanlah, sedekahkan itu yang terbaik dari milikmu. Ya wis, aku melok sunnah sing lain ae. Sunnah Rasul iku akeh, gak iki tok ngono. Iya. Wis aku sing lain ae gitu. Jadi memang kita ini wis ditawar. Iya, ditawar ya apa? Cek isok gitu, ngeles. Ya Indonesia biasa Indonesia. Apa yang enggak ya? Di Jepang sudah diatur sepeda motor, masuk Indonesia berubah. Iya, Indonesia ahli modifikasi, kecuali ban, nggak ada ban kotak, namanya masih bunder aja. Iya, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi yang dimaksud dengan wa'atal mala ala hubbihi,
memberikan harta yang dicintainya itu, hendaklah ketika kamu bekerja keras membanting tulang dalam keadaan sehat, memperhitungkan semuanya, punya ambisi, sedekahlah di waktu itu berharga. Walaupun sulit, orang-orang yang punya ambisi kan, aku ini ngene pirang jam, rugi aku, berapa menit ini terbuang. Karena prinsip mereka apa? Time is, gitu. Jadi seperti itu. Justru di saat itu berharga itu. Makanya disampaikan kemudian, qala sahih la wa lam yurjau wa qad rawa waqil amas an marrah wa qala ta'ala wa yut'imuna at-ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran innama nut'imukum liwajhillahi la nurida minkum jazaa'an wala syukura. Makanya kata Allah dalam surat Al-Insan 8 dan 9, kami memberi makanan kepada apa yang kami senangi ini, baik kepada orang miskin, orang yatim, kepada yang ditawan. Sesungguhnya kami memberi mereka makanan karena dasar Allah untuk mengharap ridha Allah, tidak ingin memperoleh balasan ataupun ucapan terima kasih. Masya Allah. Bahkan bagaimana kemudian Allah memberitahukan kepada kita dalam surat Al-Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra, tidaklah kalian sampai kepada apa? Kepada kebaikan. Hatta tunfiqu, sampai kalian menginfakkan, mensedekahkan, memberikan mimma tuhibbun, apa-apa yang kalian cintai. Jadi sedekah yang nilainya tinggi di hadapan Allah adalah memberi sesuatu yang paling kita cintai. Kalau yang gak dicintai, ya enggak apa-apa. Tapi kalau mau levelnya yang paling dicintai oleh Allah, yang paling disenangi oleh Allah, bahwa kalian tidak akan sampai pada titik di mana kalian sampai kepada kebaikan kecuali kalian memberikan, menginfakkan harta apa yang kalian miliki sesuai dengan yang kalian cintai. Gitu. Panjenengan sayang, kemudian panjenengan berikan, Masya Allah. Di situ predikat kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah wa'atal mala tadi itu ya penjelasannya. Yang kedua, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ini dalam surat apa itu? Al-Hasyr ayat 9. Ini diterangkan, ini ceritanya tentang siapa ini? Tentang orang-orang Ansor. Orang-orang Ansor yang berkorban untuk orang-orang Muhajirin. Masya Allah. Wis Pak, kalau saya panjenengan gak mampu, yang punya istri 2, sampean pilih yang mana? Ansor, bukan Al-Furqan. Al-Furqan 1 hari. Iya. Oh, jangan ke situ, pikirannya jangan kemana-mana Pak. Wah Bapak ya. Iya, maksudnya loh, jangankan harta, orang yang disayang pilih. Masya Allah. Kalau kita paling Anda berlebihan. Gitu. Bahkan untuk diri mereka sendiri loh seperti itu. Bahkan disebutkan, bahkan mereka itu walaupun dalam keadaan lagi susah, lagi sulit,
Masya Allah. Ini nilainya begitu tinggi, begitu mulia di sisi Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Makanya Pak, saya panjenengan semua jangan pernah merasa puas dengan apa yang telah kita lakukan. Jangan pernah merasa cukup dengan apa yang telah kita lakukan. Para salaf kita, para pendahulu kita, ini mengamalkan yang demikian nih. Masya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Bahkan orang-orang Ansor itu kepada orang Muhajirin itu loh, luar biasa. Sampai disebut oleh Allah bagaimana mereka orang-orang Ansor itu memiliki kedudukan. Bagaimana kemudian orang-orang Muhajirin ini, Masya Allah, menghargai, berterima kasih kepada orang-orang Ansor. Masya Allah. Kalau jadi Muhajirin gampang, Pak. Jadi Ansor. Iya, coba di mana-mana kan di perumahan masjidnya masjid apa itu? Muhajirin. Iya. Jarang ada masjid Ansor. Berat ini. Iya, Ansor ini adalah berkorban. Rata-rata perumahan saya masuk itu masjidnya Muhajirin mesti. Kecuali Al-Furqan ini. Beda, iya. Iya. Ini TV One ini. Pembeda ini. Iya, yang membedakan antara hak dan batil. Jadi yang bisa diambil dari makna wa'atal mala ala hubbihi, memberikan harta sebagaimana dia menyukainya, mencintainya, maknanya satu, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, bahwa kalian tidak akan pernah sampai kepada derajat yang baik, yang istimewa di hadapan Allah kecuali kalian memberikan sesuatu yang kalian cintai. Atau bagaimana yang dialami oleh kaum Muhajirin dan Ansor, bagaimana mereka kemudian berupaya mengutamakan kaum Muhajirin ini, orang-orang Muhajirin ini, daripada diri mereka, walaupun mereka ini dalam keadaan susah. Bagaimana sahabat Abdurrahman bin Auf tahu, orang-orang Ansor tahu, oh ini Abdurrahman bin Auf ini orang kaya di Mekah ini, ditinggal semuanya hartanya karena ingin mengikuti baginda Rasulullah Muhammad SAW. Terkenal. Datang ke orang Madinah, orang Ansor bilang, sudahlah saudaraku, nanti kamu saya beri modal. Kata sahabat Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, oh tidak perlu, tolong aku tunjukkan saja di mana alamat pasar. Ini Pak, kalau pedagang gulung, carikan saya tempat di mana pasar saya. Pokoknya saya tahu pasar. Itu luar biasa. Masya Allah. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah, bisa mengamalkan walaupun tidak maksimal ya, sedikit demi sedikit dulu. Terus selanjutnya